hadirlah securities crowdfunding untuk mempermudah UKM dalam mencari pendanaan di pasar modal. Ya, mudahnya di mana? Tidak harus datang sendiri ke OJK misalnya, cukup melalui platform. Ya, melalui platform pun mungkin juga nanti dengan teknologi juga, tidak harus juga ketemu langsung face to face dengan platformnya misalnya, betul-betul bisa lewat virtual. Nah, dengan SCF ini kita mencoba untuk memberikan akses yang lebih luas kepada badan usaha yang bentuknya itu bukan perseroan terbatas. Ya. Jadi kalau Bapak punya CV, punya NV misalnya, punya firma, punya persekutuan perdata, ya, sebagai suatu badan hukum, suatu bentuk hukum, bentuk usaha gitu ya, maka sudah bisa kemudian memanfaatkan layanan dari platform atau penyelenggara ini. Ya. Nah, karena tadi bentuknya bukan PT, maka bentuk surat berharga atau efek yang ditawarkan pun nantinya bisa tidak hanya saham, ya, tapi bisa juga dalam bentuk surat utang, baik itu konvensional, obligasi misalnya, ataupun bentuk sukuk untuk yang memiliki karakteristik syariah. Bagi penerbit, ini bagi para pelaku usaha UMKM, apa sih manfaatnya? Ya, pertama tadi ya, menjadi alternatif untuk pembiayaan usahanya, ya, dan juga menjadi booster lah kira-kira ya untuk para pelaku usaha rintisan ini. Kewajibannya apa yang mesti disampaikan supaya bisa diprofiling oleh penyelenggara? Nah, ini ya, ada dokumen akta pendirian, ya, jumlah efek yang akan diterbitkan, ini terkait dengan juga jumlah uang yang ingin dihimpun, ya, rencana bisnisnya seperti apa, proyek atau proyeksi pendapatannya seperti apa yang diperoleh dari rencana bisnis itu. Ini semuanya mesti disampaikan ya kepada platform. Nanti platform melakukan analisis, ya, kalau cocok artinya apa namanya cukup dari sisi keterbukaan ya dan layak dari sisi bisnis gitu ya, maka platform akan kemudian menayangkan dalam websitenya, menawarkan kepada publik ya. Selain itu nanti juga akan ada kewajiban ini ya, kewajiban yang sifatnya berkala ya, lapor. Nah, lapor kepada publik lewat siapa? Lewat platform lagi. Dia juga menjelaskan proyeknya, tadi juga sudah saya sampaikan juga ya, proyeknya itu seperti apa ya, nilai manfaat ekonomi seperti apa, siapa pemberi proyeknya, apakah pemerintah atau dari pihak lain, apakah satu proyek dimiliki sendiri atau bersama-sama dengan UKM yang lain. Nah, ini juga mesti disampaikan kepada si platform ya, supaya di review nantinya. Tidak bisa kalau ke bank karena harus punya sertifikat ini itu, Pak. Nah, inilah Pak, SCF ini adalah breakthrough-nya. Jadi Bapak coba ya untuk mencoba mengalihkan harapan Bapak ke bank pindah ke SCF. Karena SCF tidak diminta itu, tapi ada syarat yang lain, memang tadi harus menyiapkan laporan keuangan segala macam lah. Tapi kira-kira itu akan sama lah dengan bank, kan bank juga akan minta profil usaha Bapak kan, ya, ketika Bapak ngajuin kredit, ya. Jadi memang ketika Bapak telah tidak bankable atau anggota Bapak nggak bankable, sulit untuk mendapatkan kredit dari bank karena dimintain syarat yang Bapak nggak bisa sediakan. Justru inilah kesempatan terbaik Bapak untuk mencoba kontak teman-temannya Pak James, supaya Bapak bisa memperoleh pendanaan melalui securities crowdfunding ini. Bahwa ini adalah instrumen investasi, sekali lagi ya, instrumen investasi di mana penerbitnya haruslah betul-betul amanah profesional atau paling tidak untuk memulai atau harus mulai untuk lebih profesional dan bertambah amanah karena ada uang orang di situ. Saya Made Pramadana Jagger dari Apotek Indosat. Manfaat yang bisa saya dapatkan dari penerbitan di Santara adalah saya bisa mendapatkan tambahan permodalan untuk mempercepat ekspansi dan pengembangan bisnis. Di samping itu secara intern juga kita jadi bisa memperbaiki performa perusahaan. Jadi yang sebelumnya terkelola secara seperti bisnis keluarga bisa menjadi lebih profesional, lebih akuntabel, lebih terukur, dan jalannya perusahaan saya merasa semakin menjadi lebih baik lagi. Terima kasih terhadap rekan-rekan investor kepercayaannya kepada PT Rakajaya Farm. Insya Allah kami amanah. Terakhir, saya mengajak industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM, meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh
pembiayaan dan jangan hanya melayani yang besar-besar saja, agar kita menyiapkan sebuah regulasi-regulasi, sebuah peraturan-peraturan yang jauh ke depan, advance, dan meninggalkan cara-cara lama, peraturan-peraturan yang sudah usang, yang saya kira sudah sangat ketinggalan di dunia keuangan global. Generasi muda, UMKM yang belum bankable juga bisa dapat mengembangkan skala usahanya. Ya, kami akan mengakselerasi digitalisasi di sektor jasa keuangan melalui berbagai platform. Ya. Di antaranya kita sudah ada P2P lending, kita sudah ada security crowdfunding, equity crowdfunding,